Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kompak, nggak usah pakai diapain? Bukan diulang, diapain namanya? Dipantunin, iya apa ya? Sekali lagi, biar afdal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tanaza'tum fi syai'in farduhu ila Allahi war Rasul. Al-ayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim ar-rasulil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Yang kita hormati sahibul bait, sahibatul bait, atau sahibul hajah wa sahibatul hajah, Bapak Kiai Haji Hasyim Asy'ari beserta Ustaz Haja Saodah dan seluruh keluarga besarnya. Tadi ada anaknya tercinta dari Lampung ya, yaitu Al-Mukarram Bapak Ustaz Qadir Zailani, Abdul Qadir Zailani, dan juga Ustaz yang di depan kita ini, siapa namanya? Abu Hani ya, dan seluruh keluarga besarnya, anak-anaknya, mantu-mantunya, cucu-cucunya. Udah punya cicit belum? Udah punya cicit belum? Udah punya cicit ya, cicit-cicitnya. Kita doakan mudah-mudahan semuanya dilindungi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiyah. Ma'asyiral ustadzat, banyak sekali di tengah-tengah kita Ustazah Haja Zubaidah selaku Ketua Badan Kontak Majelis Taklim Kecamatan Rawalumbu dan seluruh jajarannya, Al-Mukarramah Ibu Ustazah Haja Husnul Khatimah, dan juga Ustazah Haja Nur Hayati, ustazah-ustazah lainnya. Bukan saya tidak hormati karena memang belum hafal namanya, borongan aja kita doain Ibu. Guru-guru kita, ustazah kita yang sepuh, setengah sepuh, yang muda, setengah muda, panjang umurnya, sehat badannya, berkah ilmunya, berkah insyaallah rezekinya, berkah juga perjuangannya. Para pimpinan majelis taklim, para sesepuh, para orang tua kita, hadirat jamaah maulidnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan keadaan yang penuh barokah ini mendapatkan barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah walhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah dan karunia Allah yang begini besar dan begini banyak diberikan kepada kita. Allah berikan kita nikmat iman dan Islam. Allah berikan kita nikmat kelapangan. Kita bisa meninggalkan aktivitas kita sebagai ibu rumah tangga, dan ada yang sebagai guru, ada yang pedagang dan lain sebagainya. Kumpul hari ini, nikmat itu sehat walafiat, nikmat diberikan kelapangan kita rezeki, ya, dan nikmat-nikmat lainnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha.
tidak akan terhitung begitu banyaknya nikmat Allah. Hari ini kita manfaatkan kembali, duduk bersama, bersilaturahim, bermuajahah. Tadi ibu bersalaman, subhanallah, diampuni dosanya. Ibu yang tadinya meremut dari rumah, di sini senyum ibu, senyumnya sedekah. Dan ibu pun mengeluarkan tenaga dari rumah, jalan kemari, yang dekat, yang sedang, yang jauh, semuanya dihitung dari langkah per langkah. Kalau ibu pakai kendaraan, dihitung dari putaran-putaran ban sepedanya, ban motornya, ban mobilnya, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak tertara begitu banyak pahala-pahalanya, yang inilah membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Lebih-lebih lagi ibu, tiada hari tanpa maulid di bulan maulid. Iya apa iya? Ya, hampir setiap hari, bahkan setiap hari 2-3 bu. Nih saya nih tadi pagi jam 6 saya udah berangkat. Saya nengokin dulu orang Tajur Bogor. Jadi dari Tajur Bogor ibu saya tadi, ya. Di sana itu jam 6 udah pada ada. Jam 7 udah mulai Yasin. Jam setengah 8 saya ngajar ibu, ya, saya pidato. Setengah 9 udah selesai. Ya, pertanyaan-pertanyaan. Sempet tadi metik petek bu. Woi, metik apa? Petek. Pohon peteknya banyak. Ya tahu saya senang petek, ya. Sengaja supaya fresh katanya. Kalau dipetik kemarin perang fresh. Jadi biar ustazah sendiri ngeliat dipetik tuh peteknya. Sempet ibu. Alhamdulillah, nggak terlambat saya datang ke Pengasinan. Dari jam 11, setengah 11 ibu, alhamdulillah saya bertemu dengan saudara-saudara saya, dengan warga Pengasinan, murid-muridnya Ustazah Saudah, ya, murid-muridnya Ustazah Zubaida dan guru-guru yang lainnya. Inilah menjadi satu apa namanya ibu, kesemangatan buat kita. Orang majlis taklim, insya Allah dimanapun semangat. Ibu semangat apa enggak? Semangat apa enggak? Sebab apa? Nikmat-nikmat Allah komplit masih Allah berikan kepada kita. Badannya sehat, pikirannya sehat ibu, ya, hati-hatinya pada apa nih? Pada sehat. Dijauhkan dari penyakit-penyakit hati, penyakit hasadnya, hasudnya, dengkinya, riyaknya, sombongnya, takaburnya, ya, suudzonnya, naudzubillahi min dzalik. Orang majlis taklim sering baca Al-Quran. Orang majlis taklim sering berzikrullah. Orang majlis taklim sering bertahlil, bertahmid, bertasbih, sehingga spontanitas ibu dari mulut lari ke hati, hatinya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang masih tinggal dikit-dikit ibu, insya Allah kalau sering duduk di majlis taklim, insya Allah Allah hilangkan penyakit hati. Sebab penyakit hati adalah merupakan bumerang bagi kehidupan siapapun. Bu, sesering apapun, serajin apapun kita ibadah, kita sholat, bukan aja sholat fardu, sholat sunat, apapun kita udah kerjain, sholat malamnya, sholat duhanya, sholat apanya, hajatnya, sholat tobat dan lain sebagainya udah dikerjain, tapi hatinya masih rilal, masih ada penyakitnya, masih suka sombong sama orang, masih suka takabur sama orang, masih suka hasad sama tetangga, masih suka benci sama saudara. Sayang, gugur semuanya, bagaikan apa katanya, rumput yang kering terbakar ibu. Bagaimana kira-kira? Cepet terbakar baru sekali katakan berapa? 50 hektar. Begitu enggak? Ibadah Allah karena tanganmu terbakar. Naudzubillahi min dzalik. Insyaallah ibu istiqomah berada di majlis taklim. Nggak ada lagi dulu telok. Lihat situasi dan kondisi. Ya, kalau nggak repot saya ngaji, kalau repot Tuhan juga tahu gua repot. Masih ada yang begitu apa enggak? Ayah begitu enggak? Masih ada yang begitu enggak? Ngaji 3 kali per 3 bulan. 3 bulan nonton penutupan. Masih ada yang begitu?
dari yang muda sampai yang tua. Ada angkat tangan yang umur 20 tahun. 3 tahun angkat atu. Umur 40 angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 10 lah taruh dah. Umur 50 tahun angkat tangan. 50. Ya, rapatnya. Umur 60 tahun. Ya, nah, hampir sama. 70 tahun. Oh, ada atu ya. Artinya apa? Bu, kita bukan anak muda lagi. Umur kita udah tergolong dari umur yang apa nih, Bu? Udah kebanyakan kita duduk ya selama di pengasinan ini. Banyakan sisanya apa banyakan yang dulu, Bu? Kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kita harus waspadalah. Makanya semangat terus hidup di dalam mengaji. Sesuai dengan moto kita ya, Bu. Yang namanya moto majelis taklim. Woi, saya semangatin ibu nih sebab di belakang udah pada ngantuk-ngantuk nih. Woi, ya, coba angkat tangannya semua. Angkat tangan semua. Ayo semangat. Nah, di kelurahan aja disuruh senam, wah nomor 1. Masa di majelis taklim begini aja kita mau. Ayo, bukan begini ya. Itu tadi dinyanyikan badan kontak majelis taklim. Iya, Pak ya. Ayo kita begini. Ya. Kalau saya bilang badan kontak apa? BKMT. Ini latihan, Bu. Latihan buat nanti tanggal 9 Desember di Stadion Candrabaga. Nanti 30.000, 40.000 nanti kita rame-rame ke sana. Ya, ini semuanya udah nih. Udah pada megang kitab belum? Udah? Ya. Yang belum segera berhubungan dengan Ustazah Zubaidah. Ya. Nah, Ibu coba angkat tangan sekali lagi. Kau bilang, saya bilang BKMT maju jaya. Ya. Nah, kan terakhir saya bilang majelis taklim umur boleh tua, semangat 25. Hafal enggak? Bisa? Ayo, Bu, angkat tangannya. Ya. BKMT maju jaya. BKMT maju jaya. Takbir. Majelis taklim. Di tengah sama belakang masih mamamu. Umur boleh tua, semangat 25. Sekali lagi. Majelis taklim. Majelis taklim. Amin. Itu doa, Bu. Iya, Pak, iya. Daripada umur 25, Bu, semangatnya 75. Gimana kira-kira? Ya. Diajak ke sana, diajak kemari kagak mau, ya, Bu. Ya, ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Sallallahu alaihi wasallam menjamin umatnya. Ya. Dan sabda kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umat masuk surga. Mau masuk surga? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku masuk surga. Insyaallah semua yang di sini masuk surga. Tapi kata Nabi apa? Illa man aba. Kecuali yang kagak mau. Angkat tangannya nggak mau masuk surga. Nggak ada insyaallah. Illa man, tapi ada. Illa man aba. Wa man yaba ya Rasulullah. Emang ada orang yang kagak mau masuk surga? Ya. Faqad ata'ani dakhalal jannah. Orang yang taat kepadaku, ngikutin ajaranku, contoh tauladanku, apa kata aku pernah dikerjain, yang dilarang ditinggalin. Man ata'ani dakhalal jannah. Yang taat kepadaku, dia yang berhak untuk masuk surga. Disuruh ngaji,
disuruh sholat, sholat, disuruh zikir, zikir, disuruh bersolawat, solawat, disuruh sedekah, sedekah, disuruh akur sama tetangga, akur, disuruh senyum, ini mulut karena sedekah, senyum. Coba rata-rata orang Indonesia bu nilainya 6. Woi, jangan marah. Iya Pak iya. Ya, apalagi kalau kita habis pulang dari umroh, itu melihat di sana bermacam ragam manusia. Ada yang dari Mesir, terutama ada yang dari apa namanya itu Yordan, ada yang dari Syria itu, masya Allah, hidungnya mancung, kulitnya putih, alisnya beriring bagaikan apa katanya, bagaikan semut ya bu ya. Subhanallah, kita yang perempuan aja kagak ngedip-ngedip melihatnya bu, jarang tuh orang kayak gitu di pengasinan. Ya, udah potongnya 6 ibu, mulutnya monyong. Ya, kalau mulutnya monyong ibu kira-kira ada yang berani negor apa kagak? Usah. Ya, dia lagi apa? Lagi kesel kali. Ya, mulutnya gak apa itu, gak ada senyumnya, monyong, beremut aja. Bu, kagak ketawa aja nih. Ya, kagak ketawa, apa gimana kira-kira? Kagak ketawa, kagak benghar. Ya, kalau kata orang Bekasi apa ibu ya? Ada tuh istilahnya, bukannya senyum mulut, ajer bu. Muka harus ajer. Jadi dipandangnya enak kapan aja, nggak tanggal muda, tanggal tua juga aja. Itu ciri khas orang majelis taklim. Ya, dia patuh dengan aturan agama dan dia patuh dengan apa yang dihimbau oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dakhala jannah, Allah masukkan ke dalam surga. Wa man asani faqad aba. Yang maksiat kepadaku, artinya yang berbuat dosa kepadaku, dia yang kagak mau masuk surga. Sama suami ibu ngebelakangin mulu, sama suami ibu, masya Allah, ngomongnya nggak pernah manis, nggak pernah apa namanya sopan santun, judes bawaannya, kata-katanya pedes ibu. Ya, ada yang begitu orang majlis taklim, boy, ada yang gitu orang majlis taklim. Bu, yang masih pada punya suami, biar pada sayang sama suaminya. Karena akhir zaman kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti bu bandingan antara laki-laki dengan perempuan, kata berapa bu? 50 ra'atan wa qayyimun wahid, kata Nabi. Bandingan laki dengan perempuan, perempuan nanti 50 orang, laki-lakinya cuma 1. Jadi kampung itu banyakkan apanya? Jandenya. Ya bu ya. Makanya hei, yang masih punya laki, yang masih punya salaki kata orang Sunda, yang masih punya suami ibu, biar sayang sama suaminya. Makin rajin duduk di majelis taklim, makin sayang sama suami. Sebab apa bu? Dijamin oleh Nabi, dijamin oleh Allah, orang yang taat kepada suaminya, sayang kepada suaminya, perhatian sama suaminya, bu, insya Allah paling dulu masuk surganya. Jangan disepelein. Ibu nyari pahala kemana-mana, ibu nyari tiap hari di majelis taklim, ibu nyari pergi kemana-mana, dengerin pidato begini-begini. Yang di rumah ibu dicuekin. Masak asal adanya, enggak bilang-bilang lagi bapak mau apa, ya bapak mau apaan, kakak mau apaan, enggak ditanya lagi. Makan asal ada, ibu enggak pernah ditemenin. Ibu sering nemenin apa sering kagak nemenin kira-kira? Ya. Itu jangan disepelein. Itu yang Nabi prioritaskan buat perempuan. Jangan cari di mana-mana ibu pahala, didahulukan di mana dulu? Di rumah dulu. Jangan sampai ibu mata laki kita jalan kemana-mana. Jangan sampai hati nih suami kita ibu jatuh kemana-mana. Jangan sampai bulu kaki kita ibu nyangsang di mana-mana. Ya, kalau ibu sudah terjadi itu, siapa yang repot, siapa yang sedih, siapa yang kesel, siapa yang galau? Iya, satu, ntar pulang ibu
Begitu pulang assalamualaikum, ada suaminya ibu yang biasa, yang nggak biasa cium tangan dulu. Siap? Ya, nyaut 3 orang kawan. Cium tangan dulu. Bu, cari keberkahan di rumah dulu, jangan kemana-mana. Ya, suami sayang sama istrinya, istri ibu hormat dengan suaminya. Ibu selalu sering harus pandang yang namanya lemari itu. Kesian nasibnya bapak-bapak. Lemarinya itu selalu itu pakaiannya mixer terus bu, pindah-pindahan. Ya, kenapa? Udah kagak kebagian sama ibu-ibu kan? Ya, ibu-ibu itu jilbabnya aja bu, merah 4, hijau 5, biru 4. Iya Pak ya. Merah ibu ada 10, kalau merah ada 10. Ada merah pink, ada merah bela, ada merah apa? Cabe, ada merah ati, ada merah 10 merah. Coba bayangin bu, sehalaman 2 halaman itu penuhnya sama jilbab. Akhirnya kaos bapaknya ibu mixer lagi. Mixernya kemana kira-kira? Akhirnya kekesalan, mak lu taruh mana sih kaos gua mak? Gua heran banget tiap hari cari kaos di mana aja kagak ada. Ntar pindah sono, ntar pindah sini. Bu, sepele tapi awas akibatnya berat di sini. Karena ini tidak adil di dalam rumah tangga. Iya baik. Kalau ibu beli jilbab, bapaknya dibeliin songkok apa kagak? Kalau ibu beli apa pakaian dalam, bapaknya dibeliin kaos apa kagak? Ya, itu satu. Yang kedua, ibu-ibu sekalian, ayo kita perhatikan anak-anak kita. Serepot apapun, sebanyak kerjaan apapun, sebanyak undangan kemanapun ibu, ya, ini anak adalah merupakan qurrata a'yun, biji mata kita. Bagaimana selalu ada di biji mata kita ini anak. Coba masya Allah bu, anak-anak sekarang ini dalam pergaulannya, dalam pendidikannya, dalam segala aktivitasnya ibu lain kalau dibandingkan dengan kita dulu. Ya. Kalau kurang-kurang kita awas dengan anak, masya Allah, banyak hal yang bisa menjerat ini anak tanpa kita sadari. Sebab mafia untuk merusak anak ini ada dan diorganisir ini. Orang yang agak senang sama orang Islam, orang yang agak senang ibu kaderisasi Islam, orang yang agak senang dengan anak-anak kader Islam ini maju, pinter, cerdas bu, itu mangsa pertama. Makanya ibu tuh anak kemanapun, jangankan 1 hari, 1 jam harus kita awasi, 2 jam kita tanya kemana ini anak, 3 jam ibu harus lebih cerewet lagi perginya sama siapa, ngapain dia kemana. Jangan ditinggalkan setengah hari, apalagi dia nginep. Ibu biasanya begitu tuh. Ya biasa dia mah kawan sono sama si Yakub, dia mah biasa dia suka nginep. Jangan sekarang seperti itu. Karena apa? Banyak kejadian-kejadian bu. Narkoba sekarang ini sasarannya bukan lagi orang dewasa, sasarannya bukan lagi anak remaja, tapi sasarannya sekarang anak balita. Makanan-makanan sekarang yang dulunya ibu di botol-botol, minuman keras di botol, dan minuman keras adanya cuma di diskotik, nggak ada di swalayan, nggak ada di warung-warung. Tapi sekarang ibu di jajan-jajanan biasa, mungkin tuh ya orang-orang yang jualan dengan sepeda dan lain sebagainya bisa diselipkan minuman ibu di saset sekarang ini, pakai saset, di saset. Ini pernah saya baca di salah satu media koran bu, di mana ini anak tinggalnya di Cipinang. Jadi di salah satu sekolah SD-nya gitu bu, ya ini baru ketahuannya tuh anak memang sudah nakal. Nah itu di tukang jajanannya satu tukang jajan itu jual minuman keras saset tanpa diperhatikan, tanpa ibu artinya memang kita tahu. Akhirnya lama-kelamaan bu, ini anak sudah terbiasa.
Ibu coba kalau udah mabuk temennya apa kira-kira? Ya. Duit habis. Dikasih bayaran buat bayar sekolah ibu, akhirnya buat itu tadi. Kalau udah minuman deket sama narkoba. Pertama dengan rokok dulu, ya dengan narkoba ibu. Kalau sudah terjangkit narkoba, kita udah nggak bisa. Udah angkat tangan ibu, harus yang menangani orangnya khusus. Akhirnya suatu waktu baru ketahuan sama orang tuanya, kenapa bu? Ya dari sekolah negor bahwa udah 10 bulan nih anak belum bayaran. Ya besok ini mau apa? Mau ujian. Kaget nggak orang tua? Saya kasih setiap bulan nih anak bayaran. Ya kok kenapa? Akhirnya dipanggil itu anak ibu. Dia udah tahu ditegur, anaknya ibu kabur bu. Ya. Begitu kabur dicari sana dicari sini ibu, tuh anak adanya di mana? Udah lama baru ketahuan, tuh anak adanya waktu itu masih Keramat Tunggak di sana di Tanjung, masih di situ tuh anak. Nah itu tadi temennya minuman, temennya rokok, temennya tadi apa? Apa bu tadi narkoba, ganja atau lain sebagainya, dan temennya perempuan ibu adanya nyangsangnya di sana. Iktibar yang satu ini harus menjadi pelajaran buat kita bahwa sekarang bukan anak perempuan aja yang kita khawatirkan, anak laki-laki lebih harus diperhatikan. Sebab mafia semacam itu sasarannya sekarang ibu. Dia gak cukup orang dewasa, gak cukup mahasiswa yang sekarang udah banyak rusak ibu. Gak cukup nih anak-anak sekolah SMP, SMK, dan SMA, aliyah bahkan ibu. Tetapi sama anak-anak SD-nya sampai anak TK-nya sekarang sudah dimasukkan dengan hal-hal yang semacam itu. Makanya ibu jangan 100% mempercayakan atau menyerahkan semua kepada gurunya, kepada sekolahnya ibu. Tapi ibu dengan tenangnya, dengan berlenggaknya, ibu beraktivitas kemanapun, tidak memperhatikan anak gak pernah ditegur bagaimana pelajarannya, bagaimana pergaulannya, bagaimana situasi dan kondisi ibu di mana di sekolahnya, gak pernah ditanya ibu sekalian. Akhirnya ibu sudah terjerat lebih jauh dari apa yang kita perkirakan. Ini yang harus kita waspadai. Bu, anak. Pertama tadi siapa? Suami. Yang kedua apa bu? Anak. Saya ulang lagi tadi suami juga bu, ada kejadian ini. Ini yang besok tanggal 7 September dari salah satu materi tentang LGBT nanti bu, kita BKMT Jawa Barat mengadakan seminar. Seminarnya cuma dari jam 7 sampai jam 1 aja. Ya, di mana bu? Di Ballroom Wulan Sari di Bekasi insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan ibu doain yang akan membuka nanti adalah ibu gubernur ya PJ yang baru ini insya Allah akan dibuka dengan ini. Salah satu materinya bu, saya suruh salah satu kawan saya yaitu tim ahli di mana di DPR RI ibu yang pengalamannya udah luas betul tentang LGBT ini. Apa diantaranya? Ini peristiwa konflik betul sebab ini tetangganya. Tuh, makanya harus waspada dia bilang. Sekarang bukannya perselingkuhan itu antara laki-laki dengan perempuan. Ya, perempuan dengan laki-laki. Ya. Ini suaminya seorang pilot. Tahu pilot ibu? Nyupir apa? Nyupir pesawat. Ya, nyupir pesawat. Nah, ibu-ibu sekalian, itu selalu ya enggak lepas-lepas dari HP. Apalagi kalau mau terbang, tugas ke luar negeri. Terus HP. Kenapa suami istri agak curiga? Karena yang dia kontak ini siapa? Laki-laki. Ya, orangnya laki-laki agak curiga. Akhirnya ibu
terus berjalan. Nah, pada suatu hari Bu, barulah tersingkap itu bahwa hubungan tadi seorang pilot Ibu dengan kawan pilotnya lagi kebetulan bukan orang Indonesia, orang Malaysia. Jadi setiap ada penerbangan di situ ada kesempatan ketemu di mana. Ini namanya nih yang model begini laki-laki bukannya homo, apa tuh? Golongannya bukannya LGBT, tapi apa namanya? Bisa dengan laki-laki, bisa dengan perempuan, bisa dengan perempuan. Apa? Iya betul ya. Itu udah namanya tuh. Ya. Ibu, ini model begini sekarang udah banyak banget. Makanya keharmonisan rumah tangga, terutama ibu yang berperan banyak di rumah tangga itu tadi. Makanya pertama kali saya akan ya ke permukaan adalah tentang bagaimana kita harus memperhatikan suami. Sebab saya yakin itu gara-garanya apa? Gara-garanya kurang perhatian dari istrinya. Istrinya terlalu sibuk kemana-mana. Istrinya ibu terlalu mementingkan dirinya. Ya suaminya nggak pernah diperhatiin. Makanannya, pakaiannya, apanya gak pernah diperhatiin. Sehingga lama-kelamaan kena suaminya merasa tersinggung, istrinya ibu cakepin dirinya aja, ngurusin dirinya aja. Ya mungkin anaknya juga ya sambil-sambilan begitu, tapi suaminya gak diperhatiin segala-galanya. Akhirnya jalan keluarnya itu tadi. Penggodanya sekarang jangan ditanya lagi, dimanapun Bu ada. Jadi di sini ibu-ibu sekalian bukannya anak ya, anak remaja, tapi bapak-bapak dewasa juga harus diperhatikan. Bu, Dokter Ino salah satu nanti besok narasumber bilang, saya bilang judulnya LGBT aja dah sebab sekarang marak banget. Ustazah, bukan saya nggak mau menyinggung keseluruhan 100% tentang LGBT, sebab kalau kita seminar tentang LGBT percuma kalau cuma yang hadir ibu-ibunya aja, harus hadir bapak-bapaknya. Ya, nah, makanya besok nggak 100%. Nah, di situ apa temanya adalah tentang ketahanan keluarga. Di antaranya itu tadi. Makanya ibu-ibu ustazah siapapun yang mau ingin nanti mendengarkan masalah keprihatinan nanti yang kita lihat apa yang terjadi di tengah-tengah kita, ikut seminar dulu. Tanggal 7 November jatuhnya hari Selasa insyaallah, mudah-mudahan yang daftar hampir 300 sudah ya. Kita sih pengennya sih sampai 400 sampai walam bisawab, tapi insyaallah 300 juga sudah memenuhi insyaallah, mudah-mudahan. Bu, itu yang kedua ya. Yang ketiga ibu-ibu sekalian, nah ini bahwa kita tanggung jawab kita sebagai hamba Allah bukan aja untuk pribadi, untuk kehidupan kita ibu berkeluarga tadi, suami dan anak, tapi kita jadi tuntut untuk li'ala'i kalimatillahil ulya. Untuk apa? Li dakwah Islamiyah wa li sya'airillahil ulya. Apa? Ayat Al-Qur'annya ini. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun, yaitu orang-orang yang beriman. Alhamdulillah kita termasuk orang yang beriman. Makanya iman harus dirawat, harus dijaga. Iman ini bukan kepentingannya untuk kita di dunia saja. Ya, kita bertakwa kepada Allah dengan iman yang kokoh, yang kuat, kita dipelihara itu dari hal-hal yang dosa, dari hal-hal dosa-dosa besar. Tapi iman harus kita jaga, kita rawat sampai kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kartis surga adalah apa? Iman. Apa Bu? Iman. Kartis surga adalah alladzina amanu. Makanya dengan adanya majelis taklim, disinilah tempat menumbuh suburkan, mengembang biakkan yang namanya apa? Iman. Dari rambut sampai kaki supaya dikontrol dengan iman. Mata yang dikontrol dengan iman, matanya nggak jelalatan.
Kuping bu ada imannya, kupingnya nggak sembarang mendengar yang dosa-dosa. Ya, mulut kita ibu, ya mantep imannya, insya Allah nggak asbun alias asal bunyi, nggak sembarangan bicara, nggak sembarangan komentar, nggak pernah suuzon. Iman kalau ada di kaki kita kemana kita perhitungkan. Kira-kira kalau kita pergi ke sana, yang membuang waktu mubazir atau ada manfaatnya, dosanya banyak apa pahalanya yang banyak. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kalau ada imannya insya Allah selamat. Alladzina amanu wa hajaru, dan berhijrah. Ada berhijrah apa bu? Ada perubahan. Tiada saat tanpa ada perubahan. Tiada detik kalau bisa nggak ada perubahan. Jangan tidak ada perubahan. Seperti perubahan apa bu? Tujuan. Tadi saya bicara jam 10:30. Sekarang udah jam 11:05. Udah berapa bu? Udah 35 menit. Ya. Berjalan terus. Cuma dia nggak dengerin aja bu. Ya. Apa tuh? Bunyi jam itu yang tek 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 tek. Itu sebetulnya apa bu? Itu peringatin kita. Hilang. Apa yang hilang? Umur. Ya Pak. Umur kita 35 menit habis sudah kodmado, nggak akan kembali lagi. Nah oleh karena itu sekarang kita harus cermat dalam kehidupan kita. Apalagi yang saya katakan tadi, kita bukan muda lagi, persiapkan semuanya. Seiring perubahan itu dengan seiringnya detakan jangan. Makanya mulut ibu jangan diem aja. Woi, udah pada megang tasbih belum? Gak usah yang ribet-ribet tasbihnya, pakai yang digital aja. Ya pada pakai digital apa enggak? Ya, ayo. Jangan biarkan mulut ini diam. Sayang, mubazir. Ya. Gak usah yang panjang-panjang, kita baca subhanallah. Kita jalan pakai kendaraan, pakai kaki, apa kita baca subhanallah. Itu tanaman surga. Ringan diucapkan, berat timbangannya. Daripada ibu diem aja nggak dapat apa-apa, sayang banget. Buku diary buku kita nanti yang sekarang dicatat nih sama malaikat raqib ibu, itu terisi dengan yang begitu-begitu. Yang wajib-wajib mama dikit doang bu. Salat zuhur cuman salat apa tuh? Salat 5 waktu bukan 5 waktu. Iya Pak ya. Kalau sunat tuh banyak, yang sunat banyak. Makanya yang sunat kita kerjain ayo, supaya dia ribu kita nanti yang kita akan terima nanti di padang mahsyar menjadi bukti kalau kita hidup ini memanfaatkan nikmat-nikmat Allah. Itu yang jadi nanti patokan kita masuk surga atau tidak. Tergolong daripada as-sa'idin atau as-syakiyin tergantung isi diary kita. Nah, kita mau isi apa tuh diary kalau mulut kita diam aja? Ayo, pegang tuh tasbih, nggak berat. Subhanallah. Apalagi kalau ibu bilang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bocah begitu berat apa ringan? Berat apa ringan? Ringan banget. Ibu tadi jalan, masya Allah. Ya berdua, bertiga. Kalau ibu ngobrol, ngobrolin apa dah kira-kira bu? Apalagi kalau ada yang mancing ibu. Lu kenal nggak sama Pak Oda? Bukan Sauda, bukan. Lu kenal nggak Pak Oda? Wah, gua kenal banget. Apa emang? Kok sebelah banget?
begini. Oh iya, emang. Bu, dari rumah kemari ngomongin orang, pahala apa dosa? Dosa apa pahala? Coba kali jalan dari rumah ibu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Penuh tuh lama-lama tuh buku dicatat malaikat rohim sebagai saksi itu nanti. Ya, nah, makanya yang kecil jangan disepelekan. Nah, dengan berzikir, dengan membaca Al-Quran, dengan kita bersolawat, tanpa terasa hati kita diluruskan, hati kita dilempengin, hati kita dibebaskan dengan penyakit-penyakit hati. Sehingga apa? Kita kompak, kita akur, kita bersatu. Di ustadzah ibu kalau di BTNT, kalau kumpul ibu kita nggak tahu ustadzah besar, ustadzah sedang, ustadzah kecil, kita kompak ibu bersatu. Ya, nah, nanti besok kita lihat 30 sampai 40 ribu ibu di Stadion Candrabaga. Siap pergi ibu? Siap pergi? Allahu Akbar. Kayaknya pada tidur sama bentar lagi bu, baru jam 9 ya. Bu, tiada detik tanpa ada perubahan. Sholat kita harus berubah, lebih sempurna. Baca tuh bu, dari awal sampai akhir baca. Jangan dikorupsi. Ini banyak banget yang dikorupsi bu. Timbang segitu aja sholat itu banyak banget bacaan yang dikorupsi. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Panjangan langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu, rugi apa enggak? Rugi enggak? Ayo biasain sekarang. Dari awal doa iftitah dibaca. Baca Fatihah yang tartil. Ya, surah biarin enggak apa-apa yang pendek tapi tartil. Sesuai dengan kaidahnya, dengan tajwidnya, baca dengan Malik yaumiddin. Ya. Bingung malaikat pun baca apaan? Baca yang tartil. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Langganan itu. Ya, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallah, naik bikin inna a'tain. Inna anzalna jarang-jarang. Iya Pak ya? Sabihis apalagi kalau kagak tarawih itu pun yang baca imam kagak baca sabihis. Begitu gak kira-kira? Bu, baca yang ada. Terus sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu min as-samawati wa min al-ardi wa min ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Baca bu, tartil. Ayo mulai. Ya, itu perubahan. Belum lagi baca Al-Quran biar ada perubahan. Yang masih 1 ain tingkatin 2 ain. Yang masih 2 ain 3 ain. Yang udah 5 ain tingkatin 1 juz. 1 day 1 juz. Yang udah 1 day 2 juz, 1 day 2 juz. Udah ada yang 7 juz. Kalau sudah 2, 1 day 3 juz. Amin. Itu namanya perubahan. Ya, ibu-ibu sekalian, tadi wajahadu ini terakhir fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. A'zamu darajatan. Subhanallah.
Kalau kita udah kokohkan, ya kuatkan iman kita tadi, ya dengan selalu continue duduk di majelis taklim tanpa kita sadari dengan sholawat, dengan zikir dan sholat tadi yang kita terus kita robah diri kita, akhirnya spontanitas, ya wajahadu jihad kita ini ya akan kita lakukan bersama-sama, yaitu untuk bagaimana mempertahankan eksistensinya yang namanya Islam kita ini. Siapa yang bukan yang memuliakan Islam kalau bukan kita? Siapa yang mengangkat harga Islam kalau bukan kita? Siapa bu yang mensyiarkan Islam kalau bukan kita? Iya Pak ya. Majelis taklim nih masjid gede begini, kalau bukan orang Islam masuk ke sini memenuhi ini siapa lagi? Ya. Nah mari ayo kita berbondong-bondong ya. Nah, besok secara apa? Secara seremonial kita 30.000 40.000 di Stadion Candrabaga. Bu, bi amwalihim wa anfusihim. Dengan apa? Dengan harta. Ibu punya duit apa enggak? Dikasih harta sama Allah, dikasih rezeki sama Allah. Alhamdulillah dompet kita enggak pernah kering. Iya Pak ya. Masih ada sisanya, masih ada di situ Ibu. Ntar masuk, keluar, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Itu yang namanya yang adil, itu yang namanya yang sehat. Bukan masuk aja kagak keluar. Sebab kalau masuk aja kagak keluar, nggak adil. Ya, nggak berjalan. Kita lihat bagaimana jalannya air, ya masuk, keluar, masuk, keluar. Bu, kalau kita udah tiga-tiganya, Allah mudarajatan minallah, sepaling tinggi derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau kita dapat kedudukan paling tinggi dari Allah. Wa ulaika humul faizun, dan mereka termasuk daripada orang-orang yang bahagia, orang-orang yang lulus, orang-orang yang berpredikat menjadi orang yang sholihat. Amin ya rabbal alamin. Terakhir ibu sekalian, jangan kita tinggalkan. Dan sebelum kita mendoakan saudara-saudara kita yang di Palestina, ibu dengar saudara kita yang di Palestina, ribuan yang meninggal, perempuan yang banyak, anak-anak kecil yang banyak. Saya baru 2 bulan dari sana ibu. Saya ke Yordan, saya kemana? Ke Israel, saya ke Palestina ibu. Ya, saya lihat di sana alhamdulillah masih aman-aman. Cuma pergi ke sana bu bagaikan apa? Miniatur hari kiamat di sana. Ya. Wah kalau saya cerita lagi 3 jam. Ya. Tuh, makanya jangan minta sama Allah biar murah rezeki. Kalau udah pada ke Mekah, kalau udah pada umroh, kalau pada haji, jangan ke umroh lagi, jangan haji lagi biar buat orang lain. Kita pergi kemana bu? Ke Palestina. Ya Masjidil Aqsa, masjid ketiga, Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Ini yang disuruh sama Nabi. Di sana ibu berada di sana, itu semua tanda-tanda hari kiamat ada di sana. Keluar Dajjal kita tahu di sini. Ya danau Tiberias ibu sekarang udah 60 cm sudah berkurang. Nanti kalau danau Tiberias kering, di situ tanda-tanda udah mau hari kiamat. Sekarang terus surut. Ya hamparan apa itu? Kebun korma yang begitu hijau. Padahal dia ada tumbuh di mana? Di padang pasir. Ironis bu. Ya, tanahnya panas pasir. Itu tumbuhnya masalah hijau. Rapi. Sebab korma yang paling bagus sebenarnya korma Israel. Ya, di Palestina. Korma yang paling bagus. Itu yang ngajol apa bu? Yang gede-gede apa itu namanya? Ngajol. Nah, itu dia dari sana. Itu dari sana. Sekarang ibu porak-porak. Kita lihat di televisi. Ya, kawan saya ibu masya Allah ratusan tuh ngirimin gambar-gambar bagaimana luka dan lain sebagainya. Bu, kita bukan baca Fatihah aja. Mari kita wujudkan kasih sayang kita, perhatian kita menolong dengan saudara-saudara kita. Ibu, bawa dompet. Yang jawab depan uang, yang belakang orang-orang lain. Ibu bawa dompet? Ada isinya? Ya, bismillah. Kita sumbangkan, niatkan buat saudara kita di Palestina. Kita akan nanti kumpulkan semuanya dari Al-Fatah di sini. Nanti dari mana-mana saya kumpulkan, saya serahkan nanti ke pusat nanti, ke Kasufah ya Bu ya. Coba buka dompetnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Coba yang lain. Sallallahu